sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, yang kita bisa dengar dan kita rasakan, bahasa di pondok ini semakin menurun. Maka jika saya amanah sebagai ketua, saya akan menegaskan kepada bagian bahasa untuk lebih disiplin dan lebih rajin mencek semua para santri ke kamarnya, ke asramanya, agar mereka berbahasa dan berkolaborasi atau dengan DLI atau bagian bahasa rayon supaya meningkatkan bahasa pondok, karena Mudabiroh atau DLI lebih bisa memantau keadaan luar, bagaimana bahasa mereka, dan kita bisa langsung menghukumnya dan menasihati, memberi motivasi bahwa bahasa itu sangat penting di pondok ini, karena pondok ini merupakan pondok berbahasa, dan juga membuat suatu hal yang menarik dari program kebahasaan, seperti setiap hari Senin insya Allah akan mengadakan muhadasah, dan insya Allah akan lebih diperketat bagaimana jadi muhadasah itu dilaksanakan, bagaimana muhadasah yang sebenar-benarnya, dan hari Jumat seperti diadakan LIQ atau nonton berbahasa atau nyanyi berbahasa dan lain sebagainya, agar para santri lebih berantusias memakai bahasa dan lebih menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan mengadakan musyawarah dan evaluasi secara berkala. Misalnya saya terpilih menjadi ketua SPC, saya akan mendaur sedangkan minggu ini ke Rayon Gaza, minggu depan ke Rayon Baghdad, bagaimana kondisi anak, dan lebih tepatnya kepada bahasa yang digunakan oleh mereka. Baik, terima kasih kepada saudara. Demikian saja laporan Pak. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut pertama, Najwa Mulia Zahra, disilakan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut kedua 1 menit dari sekarang. Kunci dari saya yaitu waspodanya berkomunikasi antara bagian DLA dan bagian CLI. Karena dalam berkurangnya berkomunikasi, program dalam berbahasa itu akan menurun. Contohnya bagian CLI tidak akan tahu bagaimana perkembangan yang ada di layar tersebut. Oleh karena itu kunci dari saya harus berkomunikasi antar bagian. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut ketiga, disilakan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut kedua 1 menit dari sekarang. Mengenai hal ini, menurut pendapat saya, memang penting diadakannya aturan yang berasal dari dalam. Tapi hal yang lebih penting lagi dan yang mungkin sangat jarang kita bisa dengar adalah dengan mendatangkan native speaker asli dari bahasa tersebut, dari penutur asli bahasa tersebut. Atau jika tidak seperti itu, harus membuat acara misalkan setiap Jumat dengan menonton native speaker yang berbicara, agar kita bisa tahu bagaimana perbedaan antara bahasa yang kita digunakan di sini dan bagaimana yang semestinya. Demikian dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya kepada panelis kami persilakan untuk mengambil undian subtema di dalam box yang telah disediakan. Kami persilakan Ustaz Syahrul Zaki Ramadhani MAED untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator. Baik, yang dipilih adalah keberlian. Tidak hanya berputar pada aspek soft skill seperti memasak, merajut, treatment kulit, dan lain sebagainya. Di sisi lain, keputrian semestinya menjadi bagian yang turut andil memberikan pembinaan kepada santri putri dalam hal akhlak dan tata krama seorang perempuan. Akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus santri putri yang masih kasar dalam bertutur, tertawa terlalu keras, bahkan bersikap kurang santun kepada yang lebih tua. Lantas, bagaimana solusi yang Anda tawarkan agar keresahan tersebut dapat diminimalisir dengan melibatkan bagian keputrian? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya kita sebagai wanita adalah makhluk yang sangat mulia ya. Dari tutur baik bicara juga kita harus jaga. Nah, jika ada udua yang berbicara bahasa kasar atau perilaku yang kasar, maka
kita OSPC bisa menegurnya secara langsung, menasehati dan memberi motivasi bahwa kita adalah wanita yang harus mempunyai karakter yang bernilai. Begitu pula misalkan yang menemukan perbuatan tersebut adalah bagian kebersihan harus lapor langsung kepada bagian kementerian. Kementerian bukan hanya mengembangkan soft skill-nya, tapi juga mendidik akhlak. Itulah yang lebih penting dari program kerja kementerian. Nah, langsung bisa diadakan mengevaluasi dan musyawarah bersama, misalkan sekolah itu membuli atau berakhlak yang senonoh kepada Bunda Biro, maka bagian kementerian bisa langsung menindaklanjuti. Jika memang sangat susah oleh bagian kementerian, maka bisa langsung diserahkan kepada ketua OSPC, karena biasanya ketua lebih disegani. Dan jika masih seperti itu, orang tersebut akan diserahkan kepada ustazah, bagian pengasuhan ataupun pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut ketiga, disilahkan menyanggah pertanyaan kandidat nomor urut kedua. 1 menit dari sekarang. Mengenai hal tentang kementerian, menurut pendapat saya, kita harus menanyakan terlebih dahulu apa alasan dari setiap santriwati ini berperilaku tidak baik. Ini juga merupakan penyebabnya dikarenakan adanya degradasi moral, adanya penurunan moral yang terjadi di generasi saat ini. Karena saya pun sebagai generasi Z merasakan bahwa ada penyebab lain dari bagaimana lingkungan kita membentuk kita. Tetapi bisa jadi ada beberapa orang yang memang belum tahu bagaimana sih etika yang benar itu. Nah, maka dari itu program yang harus dilaksanakan adalah dengan membuat ekskul dari kementerian ini menyampaikan bagaimana tentang krama yang baik, dan juga jika setelah mengetahui seluruh santri, maka harus dibuat aturan yang disepakati dengan bersama, harus membuat konsekuensi bagaimana jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan. Dengan hal seperti itu, maka insya Allah etika para santriwati bisa Waktu habis. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, disilahkan menyanggah pertanyaan kandidat nomor urut kedua. 1 menit dari sekarang. bagian kementerian harus memberikan tips bagaimana caranya menjadi muslimah yang baik, entah itu dalam pengucapan, entah itu dalam beretika. Oleh karena itu, kita sebagai pengurus harus memberikan contoh kepada uduhannya bagaimana caranya supaya kita menjaga kedisiplinan yang baik, bagaimana cara kita untuk menjaga lisan kita yang benar, dan bagaimana cara kita bertingkah laku yang sopan kepada yang lebih tua, dan bagaimana caranya kita untuk menghargai orang-orang yang lebih muda di kalangan kita. Kepada panelis, kami persilahkan untuk mengambil undian syukurna di dalam box yang telah disediakan. Kami persilahkan Ustadz Muhammad Ridwan MPD untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator. Bahasa salah satu tujuan orang tua memondokkan putrinya di pesantren adalah keinginan untuk memiliki putri yang solehah, termasuk solehah dalam berbicara atau berkomunikasi. Namun kenyataan banyak santri yang berbicara kasar, bahkan terkadang mengeluarkan bahasa binatang. Apa cara untuk memberantas hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa merasakannya bahwa bahasa di pondok ini bukan hanya menurun, tapi timbul bahasa-bahasa kasar di kalangan santriwati. Hal yang utama kita lakukan adalah langsung menegurnya, menasehatinya, dan menghukumnya agar santriwati tersebut merasa jera dan malu dan paham bahwa bahasa itu tidak elok digunakan atau diucapkan oleh para santriwati. Dan pihak tersebut bisa dimulai dari hal yang terkecil, dari Bunda Biro terlebih dahulu. Kalau misalnya Bunda Biro memang berbuat yang melawan Bunda Biro, maka Bunda Biro bisa melaporkan langsung ke pusat, ditindak oleh bagian keamanan atau bagian bahasa pusat. Kalau misalnya kubuat tersebut masih susah untuk berbicara bahasa lembut atau masih berbicara bahasa kasar, maka kubuat tersebut bisa langsung disidak oleh ketua OSPC. Dan jika kubuat tersebut masih tidak memiliki akhlak yang baik dan berbicara bahasa kasar, maka bisa langsung diserahkan kepada pengasuhan putri. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut ketiga, disilahkan menyanggah pernyataan kandidat nomor urut kedua. 1 menit dari sekarang. Mengenai masalah banyaknya santriwati yang berbicara bahasa kasar, menurut pendapat saya kita harus mengetahui apa alasan mereka
jadi mereka berbicara seperti itu hanya untuk membawakan diri dengan temannya, hanya untuk merasa keren. Maka dari itu kita harus memberikan pemahaman yang tepat, alasan untuk tidak berbahasa-bahasa. Berikan penekanan dari para pengurus untuk melatih mereka agar terbiasa menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Dan tidak hanya melalui bagian bahasa saja, tapi seluruh pengurus harus ikut bekerja sama, juga harus memberikan contoh yang baik kepada para adik kelas. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, disilakan untuk menanggapi pernyataan kandidat nomor urut kedua. 1 menit dari sekarang. Bagian bahasa harus memberikan inovatif. Bagaimana caranya agar hubungan itu selalu berkata perkataan yang baik dan benar. Contohnya dengan mengadakan reward dan punishment supaya mereka memotivasi dirinya bahwa saya itu harus berkata perkataan yang baik biar mendapatkan reward, dan juga ketika dia berkata yang kasar mereka akan malu karena mendapatkan punishment. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut kedua dan disilakan untuk duduk kembali. Yang selanjutnya, kandidat nomor urut ketiga, Fadia Salsabila, untuk menjadikan dan kesempatan ini kami persilakan untuk mengambil yang disebenarnya dalam box yang telah disediakan. Dipersilakan kepada Ustazah Lena Samiyanbu untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator tentang pengajaran. Ya, baik. Pertanyaan mengenai pengajaran. OSPC adalah bentuk implementasi dari falsafah pesantren yang melihat santri sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Bisakah Anda jelaskan maksud dari hal tersebut? Terima kasih. Para santri menjadi subjek pendidikan di pondok ini. Kita bukan hanya sebagai objek, tapi kita juga harus termasuk menjadi bagian yang melaksanakan pendidikan. Kita juga harus senantiasa ikut serta ikut andil dalam membangun pendidikan di pondok pesantren ini. Karena sejatinya pendidikan adalah kunci dari kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, beban yang kita mendidik ada di pundak kita semua. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, disilakan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Dalam organisasi ini, santri mengasah kemampuan mereka tidak hanya di bidang akademik dan non-akademik, tapi dengan non-akademik juga. Oleh karena itu, santri yang cerdas yaitu santri yang bisa membagi waktunya dalam pembelajaran dan juga dalam berorganisasi. Jangan sampai organisasi mengganggu pembelajaran, dan jangan sampai juga pembelajaran dapat mengganggu organisasi. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut kedua, disilakan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Santri sebagai subjek dan pengurus sebagai objek. Maksudnya santri yaitu subjek yang bisa menilai pengurus. Jadi pengurus harus menjadi berwacana. Begitu pula dari pengajaran atau pendidikan pengajaran. Pengurus di amanat pengurus lebih waktu lebih bisa kita lulus waktu. Nah, santri akan melihat bagaimana pengurus yang baik. Maka kita harus tunjukkan sebagai pengurus bagaimana memanage waktu dan juga bagaimana belajar dengan baik dan benar dan memanage keorganisasian. Baik, kepada panelis kami persilakan untuk mengambil ujian subtema di dalam box yang telah disediakan. Kami persilakan Ustazah Dewi Nawati MPD untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator. Tema kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Toilet merupakan simbol peradaban modern manusia. Namun, pemeliharaan kebersihan toilet di area pondok masih menjadi PR besar yang perlu terus dibenahi. Contoh kasus toilet di gedung Brunei yang membelakangi jalan. Meskipun bersih, tetapi baunya selalu mengganggu pengguna jalan, terutama tamu-tamu yang melewati jalan tersebut. Lantas,
Bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan kualitas kebersihan toilet di lingkungan asrama Putri? Baik, untuk meningkatkan kebersihan toilet di asrama Putri, kita harus menanamkan kesadaran terhadap seluruh penggunanya, yaitu para santriwati, untuk tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu mengecek apakah saluran tersebut ada yang mampet atau tidak. Dan dari itu harus juga memasang berbagai pengharum ruangan agar tidak terjadi bau-bau yang tidak sedap. Untuk kasus di belakang toilet Bundi, diperlukannya suatu tanaman mungkin atau hal yang dapat meredam bau. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, disilahkan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Peran pengurus di sini yaitu sadar terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan dengan sebaik mungkin dan harus memberikan contoh kepada anak-anaknya. Sebelum mereka memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membersihkan toilet tersebut, pengurus tersebut harus memberikan contoh dulu, harus membersihkan bagaimana caranya agar lingkungan tersebut tetap sehat dan bersih dan mungkin lebih enak untuk dilihat. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut kedua, disilahkan menyanggah pernyataan kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Kebersihan toilet itu timbul dari kesadaran diri masing-masing. Maka kita harus sadar bahwa kebersihan itu penting bagi kehidupan kita, karena hidup yang bersih akan menimbulkan hidup yang sehat. Maka pengurus harus menjadi contoh yang baik, terutama bagian kebersihan. Bukan hanya memerintah, tapi harus kerja langsung bersama kedua, mengasih saran bagaimana agar kehidupan atau lingkungan kita lebih bersih, terutama toilet di belakang Brunei. Kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan membersihkannya bersama-sama, dengan tidak sering mengecek bagaimana keadaan toilet tersebut, apakah masih kotor, apakah masih ada bau tidak sedap, dan lain sebagainya. Untuk soal yang terakhir, kepada panelis kami persilakan untuk mengambil undian subtema dalam box yang telah disediakan. Kami persilakan Ustaz Budi Syuhadi MPD untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator. Keputrian. Ada banyak yang berpendapat bahwa semakin cerdas seorang wanita, maka akan sederhana dalam berpenampilan. Misalnya ada sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Wanita cerdas lebih mementingkan kualitas diri daripada sekedar cangkang atau casing. Bagaimana pendapat Anda tentang maraknya pemakaian skincare dan tabarruj di kalangan perempuan? Silakan. Mengenai hal kementerian, biasanya para putri atau para siswi santriwati itu memang mengedepankan kecantikan yang mereka miliki. Mereka menginginkan selalu meningkatkan kecantikan mereka dengan cara memakai skincare ataupun make up. Kita baru agak branded, tetapi harus ada pemisahan di antara skincare dan make up. Skincare itu boleh digunakan dikarenakan dia tidak berbasis secara langsung dan itu gunanya untuk merawat diri kita sendiri. Dan apabila baru make up itu yang tidak boleh digunakan karena akan terlalu terlihat berlebihan jika dipakai oleh santriwati, yang mana seharusnya kita di sini tidak memfokuskan kepada hal tersebut, melainkan kita diharuskan memfokuskan diri terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu belajar. Mengesampingkan hal tersebut tidak akan membuat prestasi kita menurun, melainkan itu dapat membantu karena fokus kita tidak akan terbagi menjadi hal-hal yang tidak penting seperti bertabarruj, karena sesungguhnya bertabarruj sangat disenangi oleh syaitan. Dan maka dari itu kita sebagai santriwati seharusnya bisa tampil sederhana, karena bertabarruj atau berdandan itu sama saja seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, disilahkan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Tabarruj adalah gaya busana atau sikap wanita yang secara berlebihan agar menarik perhatian orang lain. Kalau contohnya kita
Wanita identik dengan cantik. Wanita ingin selalu terlihat cantik. Tapi kecantikan bukan hanya dari fisik. Kecantikan bisa timbul dari akhlak kita. Itu yang lebih utama. Kita jangan mengedepankan fashion, tapi juga akhlak yang lebih utama dan pikiran kita yang lebih utama. Maka kita harus sadar bahwa cantik itu bukan hanya dari luar saja. Yang lebih cantik adalah cantik di dalam. Nah, contohnya lips lifting. Kakak pakai lipstick soalnya kelihatan bibir kering. Bisa kita alternatif lain menggunakan vaselin atau lidah buaya, lebih alami dan lebih baik. Dan itu juga biasanya membuat selalu mengembalikan kepada pengurus. Pengurus juga itu memakai ini. Nah, maka sebagai pengurus harus menjadi qudwah hasanah juga, harus mencontohkan bagaimana kepribadian wanita yang sesungguhnya dan baik keluar dalam, dan juga harus mendisiplinkan. Ini kebagian keamanan harus mendisiplinkan tentang makeup. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor ketiga dan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, Naswa Aulia Azhara, untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Dan kepada panelis, kami persilakan untuk mengambil undian subtema di dalam box yang telah disediakan. Kami persilakan Ustaz Syarul Zaki MID untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator. Kedua, kedisiplinan. Hal yang paling efektif dalam menjalankan kedisiplinan pondok adalah menjadikan pengurus OSPT menjadi suri tauladan bagi santri lainnya. Namun pada kenyataan sehari-hari, banyak pengurus OSPT yang tidak bisa menjadi qudwah dalam menegakkan sunnah dan disiplin pondok, malah jargoni. Apa kiat-kiat dan usaha-usaha yang akan Anda lakukan agar seluruh pengurus OSPT menjadi qudwah hasanah bagi santri yang lain? Oke, biasanya para pengurus OSPT itu akan taat kepada bagiannya masing-masing. Contohnya, bagian kebersihan akan taat kepada bagian kebersihan saja, tanpa memperhatikan kedisiplinan yang lainnya. Contohnya, dalam berbahasa, dalam bagian keamanan. Oleh karena itu, bagian yang lainnya harus bekerja sama. Bagaimana caranya agar setiap bagian itu harus mendisiplinkan semua bagian. Contohnya, bagian keamanan harus tetap memakai bahasa, harus tetap menjaga kedisiplinan dalam kebersihannya. Oleh karena itu, semuanya ketika menjalankan sebuah disiplinan maka akan dituruti oleh semua udhuannya. Jadi kunci pertama yaitu pengurus harus menjadi udhuan hasanah bagi semua udhuannya dengan melaksanakan semua bagian dengan tertib. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut kedua, disilahkan untuk menyangkal pernyataan kandidat nomor urut pertama. 1 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting itu mulai dari diri sendiri. Jika saya teramanat sebagai ketua, saya akan menyampaikan bahwa memberi motivasi dan memberi evaluasi ke semua pengurus bahwa apa salahnya kita menjadi qudwah hasanah dalam segala aspek, dan meningkatkan juga kedisiplinan dan hal yang baik dari diri saya, dan tidak akan capek-capeknya untuk memberi peringatan atau memberi nasihat kepada para pengurus bahwa banyak benefit atau manfaat menjadi qudwah hasanah. Dan jika pengurus sudah mau bisa bergerak berubah, maka qudwah juga dengan secara otomatis bisa mengikuti alurnya, bisa mengikuti atau melihat apa yang ada di atasnya. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut ketiga, disilahkan untuk menyangkal pernyataan kandidat nomor urut pertama. 1 menit dari sekarang. Mengenai hal kedisiplinan, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Jika kita memiliki suatu tujuan, maka untuk mencapai tujuan tersebut kita harus mendisiplinkan diri dalam prosesnya. Dan untuk itu, saya sebagai ketua akan memberikan arahan jika kita ingin mencapai tujuan kita bersama, kita semua harus bisa disiplin. Disiplin terhadap semua aturan yang ada, tidak hanya bagian kita saja, mendisiplinkan semua aturan menjadi
demi mencapai tujuan kita bersama. Terima kasih. Baik, untuk tahap selanjutnya, pada kali ini kami persilakan untuk mengambil ujian subtema di dalam box yang telah disediakan. Kami persilakan Ustaz Muhammad Ridwan MPD untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator. Kesehatan. Karena alasan padatnya kegiatan, seringkali banyak santriwati melupakan kebutuhan penting berupa makan. Di samping itu, kebersamaan menjadi alasan utama banyaknya santriwati tidak memperdulikan kemungkinan buruk ketika makan atau minum bersama. Padahal sudah jelas dampak buruk dari hal tersebut. Bagaimana kiat yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Bagian kesehatan harus tetap bekerjasama dengan bagian dapur umum. Karena kebanyakan santri itu ketika mengambil nasi BU, mereka mengambilnya dengan 2 orang atau 3 orang. Nah, penyakit tersebut yaitu sering terjadi karena adanya dari sistem pencernaan. Oleh karena itu, bagian itu harus mewajibkan menegaskan kembali bahwa untuk mengambil nasi itu harus satu orang agar makannya itu tidak terinteraksi dengan orang lain. Karena penyakit itu datangnya dari kecepatan, datangnya itu dari sistem pencernaan. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut kedua, disilahkan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut ke-1. 1 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kesehatan itu merupakan hal yang sangat susah ya di pondok kita. Soalnya berbagai macam alasan, banyak kegiatan dan lain sebagainya. Kita bisa berkolaborasi dengan Mudabiroh, karena Mudabiroh bisa lebih tahu, lebih bisa memantau si Udwat bagaimana pola hidupnya, apakah pola hidup Udwat itu sehat atau tidak. Maka Mudabiroh bisa langsung menegurnya agar menjaga pola kehidupannya. Dan jikalau ada penyakit yang ada dari Udwat tersebut, bisa melaporkan langsung kepada bagian kesehatan. Dan sekarang alhamdulillah di pondok ini ada IDS atau Ikatan Dokter Santri. Kita bisa Ikatan Dokter Santri itu berfungsi sebagai penyelesaian kesehatan pondok. Nah, itu bisa mengadakan seperti seminar atau penyuluhan bagaimana pola hidup yang baik dan sehat untuk para santri, dan memotivasi bahwa hidup itu penting di diri kita, karena kalau kita sakit tidak bisa beraktivitas apapun itu. Dan bagian kesehatan juga harus lebih disiplin. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut ketiga, disilahkan untuk menyanggah pernyataan kandidat nomor urut pertama. 1 menit dari sekarang. Mengenai masalah kesehatan, menurut saya tidak akan menjadi hal yang sulit apabila semua santri sadar akan pentingnya kesehatan. Saya memiliki program Swatatra Kalkulator Asupan, di mana para santri harus mengkalkulasikan, harus menghitung apa saja asupan yang dimakan setiap harinya, apa saja gizi yang mereka butuhkan seperti zat besi, vitamin dan lain-lain, dan juga berapa kalori yang mereka butuhkan. Jadi bisa saja seorang santri tidak fokus hanya memakan nasi dan tidaknya, tapi bisa melalui alternatif lain jika dia tidak suka. Dan juga perlunya edukasi akan jajanan yang sering kita jajan. Sepertinya saya rasa kita terlalu sering memakan makanan yang mengandung MSG, terlalu pedas, terlalu dingin dan sebagainya. Padahal itu merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan konsentrasi belajar kita, untuk meningkatkan prestasi belajar kita. Dan hal yang lain adalah tentang kesehatan, kebanyakan santri berterima untuk berolahraga. Padahal manfaat dari olahraga begitu besar. Terima kasih. Baik, untuk soal yang terakhir, kepada panelis kami persilakan untuk mengambil ujian subtema
Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran, belajar itu hal yang sangat kita butuhkan. Belajar itu emang sangat penting untuk kehidupan bekal masa depan. Maka santri harus berinisiatif itu timbul dari diri sendiri. Kita sebagai OSPC bisa membantu tentang tentang pembelajaran santri di luar. Misalkan dari muda gelang bisa bersharing jika ada membuat yang ada pelajaran yang belum dipahami. Nah, kalau dari muda kalau bisa dengan ustazah atau bagian lain, ustazah sekarang bertugas membimbing anaknya untuk muda kalau. Nah, para pembuat harus memaksimalkan belajarnya tersebut dengan belajar semaksimal mungkin dengan bertanya atau sharing dengan temannya atau dengan ustazah. Kalau misalkan di kelas tersebut tidak ada ustazah, maka kalian bisa bergerak langsung mendisiplinkan atau menjaga suasana tandingan dan suasana belajar. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut 3, silakan untuk menyangga pernyataan kandidat nomor urut pertama. 1 menit dari sekarang. Mengenai hal pengajaran, menurut saya, bagian paling OSPC seharusnya tidak hanya meninjau dalam seperti itu saja, tetapi melakukan beragam aktivitas. Misalkan memberikan penyuluhan bagaimana caranya untuk belajar, dengan misalkan menontonkan acara learning how to learn itu kata. Karena kebanyakan kita sebagai siswa sebenarnya tidak tahu bagaimana sih cara belajar yang efektif, bagaimana sih cara yang belajar yang benar, dan juga kita harus memberikan arahan, menanyakan kepada seluruh siswa apa sih tujuan kita dalam belajar. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, mereka tidak mempunyai tujuan atau motivasi dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut pertama yang dipersilakan untuk duduk kembali. Karena seluruh kandidat diharapkan untuk berdiri di tempat masing-masing. Selanjutnya, untuk kandidat nomor urut ketiga, Fadia Salsabila, untuk memberikan pertanyaan dan disangga oleh kandidat nomor urut pertama dan kedua. Untuk kandidat nomor urut ketiga, Fadia Salsabila, dipersilakan. Baik, pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada saudari Rima dan saudari Najwa adalah apa pendapat kalian mengenai etnosentrisme antar tingkatan kelas atau mengenai fanatisme antar tingkatan? Apakah itu merupakan hal yang baik atau yang buruk? Dan jika buruk, bagaimana cara mengatasinya? Pada kandidat nomor urut pertama, Najwa Wiyazana, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit. Fanatik adalah suatu sikap yang buruk, karena dalam berfanatik kita akan melihat contohnya dalam berfanatik dalam angkatan. Oleh karena itu, ketika kita melihat contohnya kakak kelas yang baik, maka akan terlihat seperti buruk karena kita mencakup semua angkatan itu buruk. Oleh karena itu, cara menghilangkan fanatik yaitu dengan saling interaksi antar angkatan. Untuk kandidat nomor urut ketiga, boleh menyangga kandidat nomor urut pertama. Saya bisa lagi fanatik atau Kandidat nomor urut ketiga untuk menyanggah dulu pernyataan yang disampaikan oleh kandidat nomor urut pertama. Menurut pendapat saya, etnosentrisme tidak selalu berfokus kepada apa yang buruk, melainkan itu bisa menjadi hal yang baik apabila kita bisa mengorganisasikannya, apabila kita bisa mengaturnya sedemikian rupa. Karena pada dasarnya etnosentrisme adalah rasa semangat kita terhadap angkatan kita. Itu bisa menjadikan kita lebih bersemangat, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut kedua, silakan untuk menjawab pertanyaan kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fanatik atau sering kita rasakan adalah fanatik angkatan. Kita harus berpegang teguh dengan perjuangan yaitu kebersamaan. Kebersamaan antara angkatan itu boleh, tapi jangan sampai menimbulkan masalah. Kita harus sadar bahwa semua dari kita adalah sama. Bineka Tunggal Ika, prinsip kita itu. Ya, kita boleh menyemangati angkatan kita, tapi jangan sampai ada konflik antar angkatan. Jika terjadi konflik seperti itu, misalkan di kelompok ini, nanti antara kelas 2 dan kelas 3, maka apabila bisa langsung turun atau tidak, kelas B langsung turun tidak lanjuti bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Silakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk
Karena pada dasarnya adik kelas atau kakak kelas kita akan membantu kita memberlangsungkan acara dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut ketiga. Selanjutnya, pada kandidat nomor urut pertama, Naswa Aulia Azhara. Disilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut kedua dan kandidat nomor urut ketiga. Pertanyaan saya untuk jadi panitia, bagaimana caranya kita untuk memanage waktu kita dalam berorganisasi yang mungkin sangat begitu padat dan dengan pembagian waktu ketika pembelajaran? Terima kasih. Disilakan untuk kandidat nomor kedua menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang manajemen waktu sekitar kita nggak tahu, kita tidak bisa memprediksi waktu mana yang akan kita gunakan untuk belajar, waktu mana yang akan kita gunakan untuk organisasi. Maka jika ada waktu kosong, gunakan untuk belajar. Kuncinya yaitu yakin, tawakal kepada Allah, istiqomah dan fokus. Fokus dalam misalkan kita lagi belajar, fokus maksimal untuk belajar, bukan untuk memecahkan masalah organisasi. Jika waktu sore misalkan waktu sedang ada konflik antara bagian ini dan bagian ini, kita bisa menyelesaikannya di waktu tersebut. Dan kita juga harus konsisten belajar. Misalkan pagi-pagi kita akan konsisten menghafal Al-Quran, siangnya apa, terus dari kelas juga kita harus fokus, jangan memikirkan hal-hal luar dari pelajaran. Terima kasih. Baik, silakan kepada kandidat nomor urut pertama untuk menanggapi jawaban kandidat nomor urut kedua. 1 menit dari sekarang. Dalam organisasi ini, mungkin kita tidak hanya belajar tentang akademik saja, tetapi juga dengan akademik. Oleh karena itu, santri yang cerdas itu akan mencari waktunya bagaimana saya harus belajar dan bagaimana saya harus mengurus tentang organisasi. Oleh karena itu, kita tidak bisa manage waktu, kita tidak boleh mengganggu satu sama lain. Contohnya dalam belajar, mengganggu organisasi dan organisasi mengganggu pembelajaran. Baik, disilakan untuk nomor urut ketiga menanggapi pertanyaan dari nomor kandidat nomor urut pertama. Untuk memiliki manajemen waktu yang baik, kita harus benar-benar paham apa pentingnya waktu yang kita miliki, seberapa pentingnya waktu itu. Waktu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan kembali ketika dia sudah pergi. Maka dari itu kita harus benar-benar mengatur, membagi 24 jam yang kita punya dalam sehari, membaginya dengan baik. Kita harus tahu kapan waktunya kita belajar dan berorganisasi. Kita harus lebih mementingkan pembelajaran kita karena itu merupakan fokus utama kita untuk belajar di sini. Dan sedangkan organisasi itu juga bisa meningkatkan pembelajaran soft skill kita seperti kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut ketiga. Kepada kandidat nomor urut pertama, disilakan untuk menanggapi jawaban kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Organisasi mungkin bisa menjadi nomor pertama, tapi dalam pembelajaran itu harus diutamakan. Oleh karena itu, dalam organisasi kita akan melatih menjadi pemimpin, bagaimana pemimpin yang baik. Itu juga menurut saya pembelajaran non akademik. Selanjutnya, pertanyaan dari kandidat nomor kedua kepada Dewi Fazila dan Mahfuza Khalifah. Disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa merasakannya banyak kecemburuan atau rasa insecure yang santri atau guru rasakan kalau temannya terus lomba keluar, sedangkan dia yang ikut eskul tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Bagaimana program yang dia atau nazar yang akan lakukan agar kecemburuan itu hilang dan agar menciptakan para santri berprestasi sesuai bidangnya masing-masing. Baik, persilakan kepada nomor urut kandidat ketiga untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut kedua. 1 menit dari sekarang. Mengenai hal tersebut, banyak di antara teman-teman saya yang merasakan juga hal yang sama. Maka dari itu kita harus membuat suatu penyeleksian terlebih dahulu jika ingin memberangkatkan seseorang untuk pergi lomba keluar. Dan itu ditonton oleh semua peserta yang ingin mengikuti. Jadi tidak akan ada rasa cemburu. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa mungkin dia lebih pantas. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Untuk kandidat nomor urut kedua menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melakukan penyeleksian, tapi
kebanyakan yang udah emang masternya jagonya di sana pasti terjun terus lomba di sana. Nah, menurut saya yang lebih baik itu adalah yang jago dari bidang tersebut mengajak atau melatih bagaimana santri lain bisa berpotensi seperti dia dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk lomba di bidangnya yang diminati. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada kandidat nomor urut pertama dipersilakan untuk menjawab pertanyaan kandidat nomor urut kedua 1 menit dari sekarang. Setiap santri mungkin ingin berprestasi. Oleh karena itu, kita mampu berprestasi dengan bidangnya masing-masing. Tidak perlu kita melihat orang lain contohnya dalam public speaking-nya bagus. Belum tentu kita dengan public speaking-nya bagus. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan kita masing-masing dalam bidang masing-masing. Tidak perlu melihat orang lain karena kita mempunyai kelebihan tersendiri dalam diri kita. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut kedua menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Meningkatkan skillnya belum tentu itu hal yang mudah. Kadang kita merasa ya kok nggak bisa. Nah, maka yang jago atau yang merasa sering lomba ataupun pernah melatih untuk lomba keluar harus kita beri amanat agar dia mengasah dirinya plus memberi pengetahuan kepada orang lain bagaimana cara melakukan lomba ini, bagaimana begini agar semuanya rata antara orang yang udah jago di bidang tersebut dan orang yang ingin menguasai bidang tersebut. Jadi semuanya bebas bisa mengasah skillnya dan bisa men-sharingkan atau memberikan pelajaran kepada orang lain. Terima kasih. Baik, nanti selanjutnya yaitu kesimpulan pendapat. Kepada semua kandidat disilakan untuk mengatakan pernyataan terakhir selama 3 menit per kandidat. Dimulai dari kandidat pertama, Najwa Aulia Azhara, untuk maju ke depan dan memaparkan pernyataan terakhir. Kita tidak perlu menjadi superhero untuk meningkatkan kualitas yang ada di pesantren ini. Kita perlu mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dalam organisasi tersebut. Karena kalau kita lihat, kalau kita kurang peka terhadap organisasi ini, kita akan mengabaikan semua bagian yang ada di pesantren ini. Oleh karena itu kita harus mengayomi, kita harus bekerjasama, kita harus berkolaborasi dengan semua bagian agar semua bagian ini menjadi bagian yang disiplin dari semua bagian. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut pertama. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut kedua, Jennifer Zalda Khalifah. Dipersilakan untuk memberikan pendapat terakhir selama 3 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Organisasi santri pesantren Condong adalah wadah pendidikan dan bisa membentuk karakter kita. Yang terpenting dari kita adalah disiplin dan mau kerjasama. Dan sebagai ketua harus bisa mengayomi seluruh organisasinya. Bagaimana berorganisasi yang baik. Yang kita butuhkan adalah seperti bukan Superman. Superman maksudnya yaitu bekerja sendiri. Maka kalau ada salah satu organisasi yang sedang bekerja, ketua harus langsung menindaklanjuti, harus langsung menegurnya, memberi motivasi. Dan semua organisasi di pondok ini sama, tidak ada yang berbeda, semuanya mulia. Dan kita bisa mengembangkannya dengan kreativitas yang tanpa batas. Dan kita juga bisa meluapkan semua ide-ide agar pondok ini lebih maju, lebih unggul dan lebih modern. Dan juga menjadikan para santri lebih menjadi santri yang berpendidikan yang tinggi dan juga memiliki akhlak yang baik. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut kedua. Terakhir kepada kandidat nomor urut ketiga, dipersilakan untuk maju ke depan memaparkan pernyataan terakhirnya selama 3 menit dari sekarang. Pernyataan terakhir yang akan saya sampaikan adalah fokus utama kita sekarang adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Karena sejatinya jika hal tersebut sudah baik, maka secara otomatis tubuh ini pun akan menghindarkan diri dari berbagai hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Dan lagi, saya harap seluruh anggota dari organisasi santri pesantren Condong bisa berintelijen, bisa berpikir secara rasional, tidak hanya mengandalkan emosional. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi demi sesi telah kita lalui. Semoga dari debat ini kita dapat menyimpulkan siapa
siapakah yang berhak menjadi ketua SPD masa bakti 2024-2025. Dipersilakan kepada semua kandidat untuk saling bersalaman dan kembali ke tempat duduk. Terima kasih kepada kandidat nomor urut pertama. Selanjutnya, kandidat nomor urut kedua, Zulfar Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfar Nisa. Saya kelas 11 bahasa 1, berasal dari Kota Tasikmalaya. Untuk visi dan misi saya menggerakkan gerakan permukaan condong, juga menanamkan nilai-nilai pusatnya dan dasar dharma terhadap setiap diri santriwati, juga mewujudkan karakter santriwati yang berani, mandiri, dan memiliki solidaritas yang kuat. Dengan misi menerapkan jiwa keterbukaan kepada santriwati, juga menanamkan kesadaran kepada santriwati bahwa pramuka itu penting, juga membiarkan santriwati yang berkreatif dan berinovatif dan memperkuat antar relasi sesama anggota pramuka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat calon nomor kedua. Selanjutnya kepada calon kandidat nomor ketiga, Silvi Kafa Al-Fadilah. Dipersilakan untuk memaparkan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan visi saya, yaitu mencetak anggota pramuka yang beretika luhur, memegang teguh falsafah pondok dan dasar dharma sebagai pedoman hidup dan mampu bersaing di era digital saat ini. Dengan misi saya menggerakkan di permukaan condong sesuai dengan ADART pramuka, memberikan kebebasan berpikir yang kreatif dan inovatif, serta mencetak karakter yang disiplin, bertanggung jawab, rela berkorban, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk subtemanya, peran organisasi pramuka dalam membentuk mental dan karakter santri.
kita ketahui bersama bahwasanya Gerakan Pramuka merupakan organisasi terbesar di Indonesia dan sangat berjasa dalam proses merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan nasionalisme yang religius. Karena dalam Gerakan Pramuka sangat jelas pencapaian revolusi mental yang notabene adalah dipertahankannya karakter warga Indonesia, maka proses revolusi mental dalam Gerakan Pramuka adalah sangat jelas. Namun, lebih memilih sebuah pencitraan yang akan bermakna. Contohnya, di golongan siaga di usia 7 sampai 10 tahun ini mempunyai 3 tingkatan, yaitu siaga mula, bantu, dan tata. Fungsi mental yang merupakan akan melahirkan suatu nasionalisme yang religius secara jelas. Contoh yang kedua, sedikit panjang ya. Proses pendidikan kepramukaan pada golongan penggalang pada usia 11 sampai 15 tahun yang mempunyai tingkatan pramu, rakit, rak. Dan golongan penegak di usia 16 sampai 20 tahun yang menerapkan golongan bantara laksana. Masing-masing semua golongan dan tingkatannya ini diatur dalam syarat kecakapan umum atau yang disebut dengan SKU, di mana tujuannya tidak lain untuk mencapai tanda kecakapan umum. Setelah melihat polemik di atas, ya, suatu problem yang sangat simpel tapi susah untuk pemecahannya. Bagaimana revolusi mental dalam tuturan tersebut? Apakah hanya seremonial belaka dalam pengisian SKU tanpa ada bukti jelas dalam pengamalannya? Jadi jangan sampai hanya penerapan pengisian SKU saja tanpa ada pengamalan sehari-hari. Silakan. Silakan kepada Zulfami Tertunisa untuk menjawab pertanyaan 2 menit dari sekarang. Baik, Gerakan Pramuka memang melatih mental setiap anggotanya. Karena Pramuka itu memiliki pengaruh yang besar sekali bagi karakter setiap anggotanya. Oleh karena itu, kita sebagai anggota Pramuka itu memang bukan hanya harus hanya mengisi atau hanya sekedar formalitas saja mengisi SKU. Kita harus
Baik, ini masih disegel ya, ini masih rahasia. Terima kasih. Baik, pertanyaan. Peran organisasi pramuka dalam membentuk mental dan karakter santri. Jikalau ada santriwati yang kurang percaya diri untuk menunjukkan bakatnya dalam pramuka, padahal dia sendiri yakin bisa jika mencoba hal itu, tapi dia tetap tidak mau untuk mencoba mengeluarkan bakatnya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Untuk memecahkan masalah ini, di sini diperlukan kebersamaan, yang mana teman-teman yang sudah bisa dalam bidang tersebut untuk mau mengajak dirinya supaya dia mau berkolaborasi dengan yang lainnya, dan percaya diri juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus percaya diri dengan apa yang kita bisa, karena tidak semua orang itu bisa apa yang kita bisa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada tanda nomor urut pertama, disilakan untuk menanggapi kembali tanggapan nomor urut ketiga. Terima kasih. Untuk penanggapan terhadap orang lain tidak bisa, apa yang kita bisa itu pasti tentu. Dan di sini masalahnya adalah ketika seseorang tahu bahwa dia itu bisa, tapi dia mau untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa dia itu bisa. Memang kita harus memberi penguatan kepada setiap anak, karena kita tidak tahu anak yang mana ternyata yang menyembunyikan hal yang dia bisa. Jadi kembali lagi kepada bagian koordinator pramuka atau bagian yang lainnya untuk menegaskan kepada anak-anak untuk memberikan motivasi-motivasi atau hal lainnya yang dapat membuat anak itu sadar akan kepentingan kemampuan dirinya untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa dia itu mampu. Dan baik, sekian dari kami. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut pertama. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut kedua, dipersilakan untuk menanggapi pernyataan dari kandidat nomor urut ketiga. 1 menit dari sekarang. Baik, menurut saya untuk permasalahan tadi kita mesti bisa memberikan motivasi kepada anggota pramuka untuk lebih percaya diri dan menunjukkan bakatnya, atau kita bisa adakan pelatihan dengan landasan kebersamaan yang bisa membuat kepercayaan diri pada anggota pramuka tersebut agar lebih meningkat kepercayaan dirinya dan menyadarkan kepada anggota pramuka tersebut bahwa jika kita menunjukkan bakat kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut ketiga, disilakan untuk menanggapi kembali tanggapan nomor urut pertama dan kedua. Terima kasih atas tanggapan keduanya. Saya setuju dengan keduanya karena percaya diri itu harus timbul dari setiap orangnya masing-masing. Percaya diri itu timbul dari diri kita masing-masing melalui motivasi dari orang lain dan kebersamaan dengan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut ketiga dan disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, untuk yang terakhir, kepada kandidat nomor urut pertama, Nisa Dewi Ramadhani, untuk berdiri di tempat dan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan. Kepada panelis, kami persilakan untuk mengambil undian tema di dalam box yang telah disediakan, dan persilakan kepada Ustazah Silvi Leila Arifah untuk mengambil dan memperlihatkan kepada kandidat dan moderator. Baik, subtemanya ADART Gerakan Pramuka. Pernyataannya, anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diharuskan adanya visi dan misi ataupun program kerja
kepada kandidat nomor urut ketiga. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, disilakan untuk menanggapi kembali tanggapan jawaban dari nomor urut kedua dan ketiga. Baik, saya ikut setuju dengan pendapat mereka berdua. Dan namun saya akan menambahkan sesuatu. ADART memang penting dalam pelaksanaan organisasi. Namun peran pemimpin lebih penting daripada ADART tersebut, karena memang ada aturan di dalam ADART, tapi jika tidak ada pemimpin, bagaimana bisa berjalan ADART tersebut? Di sanalah peran pemimpin harus bisa mengarahkan, harus bisa membimbing anggota yang lainnya untuk menjalankan ADART tersebut. Maka tidak hanya ADART yang penting bagi organisasi ini, memang penting, tapi ternyata ada peran yang lebih penting, yaitu peran pemimpin tersebut. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, memasuki sesi yang ketiga, yaitu kesimpulan pendapat. Kepada semua kandidat diharapkan untuk memberikan pernyataan terakhir selama 2 menit. Dimulai dari kandidat yang ketiga, yaitu Silvi Al-Fadila. Disilakan untuk memberikan pernyataan terakhir selama 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi ketua ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar, yang mana nantinya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. OSPC dan koordinator ini merupakan tangan kanannya pimpinan dan pengasuhan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi kedua hasanah yang baik bagi para anggotanya. Pemimpin itu harus bisa menjaga sikap, menjaga emosionalnya, supaya anggota-anggotanya pun mengikuti jejaknya dalam hal yang baik. Kita juga harus bisa mengislamkan pramuka, bukan pramuka ya, bukan Islam yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut pertama, disilakan untuk menyampaikan kesimpulan pendapat. 2 menit dari sekarang. Baik, saya dapat simpulkan dari semua hal, pemimpin itu adalah penentu maju atau mundurnya suatu organisasi, di mana dia memiliki peran yang sangat penting. Jika kita umpamakan terhadap organ tubuh manusia, pemimpin adalah peran sebagai kepala, di mana jika organ tubuh manusia tidak memiliki kepala, maka yang lainnya akan hancur. Dan pemimpin juga membutuhkan hal yang lainnya, karena kepala tidak bisa hidup sendiri. Pemimpin juga membutuhkan anggota-anggotanya untuk melakukan segala hal, karena anggota tubuh juga tidak melakukan hal dengan sendirinya. Dan jika diibaratkan dengan pohon, pemimpin adalah akar. Meskipun diinjak-injak, ternyata dia memiliki peran yang sangat besar. Tanpa adanya akar, hal-hal yang lainnya tidak akan tumbuh, seperti batang, daun, bahkan bunga. Karena akar adalah hal yang paling utama dan hal yang paling berperan, meskipun ternyata selalu diinjak-injak. Karena terkadang seorang pemimpin itu sering diinjak-injak oleh anggotanya karena ketidaksesuaian, atau karena ketidaksukaan terhadap pemimpin tersebut, atau karena pemimpin itu terlalu taat kepada jabatannya sehingga anggotanya merasa risih. Disitulah peran akar terinjak tak terlihat, tetapi ternyata sangat berperan dalam kehidupan itu. Terima kasih, sekian disampaikan. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut pertama. Terakhir, kepada kandidat nomor urut kedua, Zulfa Nisa. Dipersilakan untuk memberikan kesimpulan pendapat 2 menit dari sekarang. Baik, suatu organisasi itu memang ini membutuhkan peran penting dari seorang pemimpin. Namun, bukan hanya memiliki peran pemimpin yang baik, namun dalam suatu organisasi juga diperlukan kerja tim yang baik. Di sisi memiliki pemimpin yang baik juga harus memiliki kerjasama tim yang baik. Terima kasih.